Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rafinda Miana Putri, CPNS Kabupaten Barito Kuala, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 31, kelompok 3, NDH 27. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan publik yang berkualitas bebas KKN di Puskesmas. Kita akan mengenal apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa prinsip dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah partisipatif. Partisipatif artinya pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua adalah transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan. Yang ketiga ada responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Yang keempat adalah tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga yang lainnya. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang mudah. Yang ketujuh adalah aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan adalah akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan, berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Selanjutnya, ini adalah contoh perilaku pelayanan prima di puskesmas. Yang pertama adalah budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada seluruh penerima pelayanan publik. Yang kedua adalah datang tepat waktu. 3. Berpenampilan rapi dan sopan. Kemudian, menyelenggarakan prosedur pelayanan mudah, lancar, cepat, dan tidak berbelit-belit. Pada saat memasuki poli umum, dokter dapat memeriksa dan mendiagnosis secara tepat kepada pasien. Kemudian, dokter dapat memberikan penjelasan tentang penyakit pasien yang mudah dipahami. Kemudian, adalah perawat menjelaskan jika ada keterlambatan pemeriksaan. Dan apoteker memberikan penjelasan tentang obat dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh pasien. Salah satu pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang bebas dari KKN. Apa itu KKN? KKN merupakan pendekan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
adalah beberapa contoh KKN yang dapat terjadi di puskesmas. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang dikomersialkan. Kedua, menggunakan dana anggaran puskesmas untuk kepentingan pribadi. Ketiga, dokter menuliskan resep dengan merek tertentu karena telah bekerja sama dengan pabrik obat tertentu. Yang keempat, datang terlambat dan pulang cepat. Kemudian, mendahulukan antrian keluarga atau orang terdekat. Dan contoh lainnya adalah rekrutmen pegawai melalui orang dalam. Berikut adalah upaya-upaya pencegahan KKN yang bisa kita lakukan di puskesmas. Pertama, menciptakan sistem insentif dan hukuman di mana pembayaran tunjangan medis dikaitkan dengan kehadiran. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Kemudian, diberlakukan sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan kepada aparat yang melakukan pungutan secara tidak sah serta memberikan pelayanan secara diskriminatif. Kemudian, memberi peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mempertanyakan hal-hal yang tidak disetujuinya. Upaya lain juga dapat diberikan dengan membuka kotak pengaduan dan memproses semua pengaduan yang masuk untuk meningkatkan pelayanan dan atau mengusutnya lebih lanjut. Dan terakhir, sosialisasikan mengenai obat dan pelayanan yang atasnya tidak dipungut pembayaran kepada masyarakat. Semua ini hanyalah beberapa contoh untuk melakukan upaya-upaya pencegahan KKN. Sehat negeri ini tanpa korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.